Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tak lupa sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada pagi hari setengah siang ini, adapun tujuan kita bertemu pada acara webinar ngobrol bareng peluang dan karir di bidang teknologi informasi. Semoga dapat memberikan manfaat serta syafaat bagi kita semua. Tak lupa saya sebagai moderator mewakili panitia khususnya dari Prodi Teknik Komputer mengucapkan terima kasih setinggi-tingginya kepada narasumber kita hari ini, sosok yang sangat luar biasa dan mau menyempatkan waktunya dan berkenan meluangkan waktunya, yaitu Prof. Ricardus Eko Indrajit, atau yang kita kenal dengan nama lain yaitu Prof. Ekoji. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Pak Rizka, apa kabar? Suara saya terdengar jelas? Jelas, Prof. Oh, terima kasih. Selamat datang, Prof, di Uniska, Prof. Selamat Secara datang. Virtual. Iya, belum pernah ke sana fisiknya ya. Terima kasih. Siap, Prof. Kemudian terima kasih juga kepada narasumber kedua, yaitu Bapak Yudo Bismo Utomo selaku Ketua Program Studi Tekom. Selamat pagi, Pak Yudo. Selamat pagi, Pak Rizka. Alhamdulillah, kabarnya baik ini. Iya. Mana? Wajahnya tampaknya segar sekali, ya, Pak Yudo. Alhamdulillah, kalau dinyatakan segar. Salam kenal, Prof. Indrajit. Ya, apa kabar, Pak? Baik, saya lanjutkan. Tak lupa saya sampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada yang terhormat Ketua Yayasan Bina Cendekia Musim Pancasila beserta jajaran pengurus yayasan. Kemudian saya sampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Rektor Uniska beserta jajaran Wakil Rektor Biro, Lembaga, Fakultas, khususnya Program Studi Teknik Komputer, dan seluruh peserta, mahasiswa, dosen, staf yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Kemudian susunan acara yang akan kita jalankan, yaitu yang pertama adalah pemaparan dari narasumber. Yang pertama adalah oleh Prof. Ekoji, yang kedua adalah pemaparan dari narasumber Pak Yudo Bismo. Selanjutnya akan kita lanjutkan acara tanya jawab. Kemudian kita lanjutkan menjadi acara closing statement dari kedua narasumber. Kemudian link absen akan kita berikan terakhir setelah penutupan. Kemudian sertifikat akan kita bagikan setelah 5 hari kerja. Kemudian baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai pemaparan. Untuk pemaparan yang pertama adalah dari Prof. Ekoji. Berikut adalah profil singkat dari Prof. Ekoji atau Ricardus Eko Indrajit, merupakan seorang pakar teknologi yang berbakat. Tak hanya sebagai pakar, narasumber di berbagai seminar, beliau juga seorang akademisi yang sekaligus penulis puluhan judul buku, ratusan jurnal ilmiah yang telah dipublikasikan pada tingkat nasional maupun internasional. Lahir di Jakarta 24 Januari, pria yang akrab disapa Ekoji ini memulai karir di dunia teknologi sejak dulu di bangku kuliah, kemudian menuntaskan pendidikan di Institut Teknologi 10 November. Kemudian beliau adalah orang yang hobi dalam belajar, kemudian melanjutkan pendidikan di berbagai macam universitas seperti Harvard University, University of the City of Manila, Maastricht School of Management, kemudian selanjutnya adalah Leicester University dan London School Public Relation. Sekembalinya dari luar negeri, ayah 3 anak ini sempat bekerja di sebuah perusahaan multinasional seperti Price Waterhouse, Proses Bangun Nusantara, Renaissance Indonesia,
Jakarta Consulting Group, Sudarpo Informatika Enterprise, dan Indo Konsul Utama. Kemudian lanjutnya beliau memutuskan keluar dan mendirikan sebuah perusahaan konsultan teknologi informasi independen yang membantu banyak perusahaan baik swasta maupun pemerintahan. Prof. Ekoji juga aktif dalam membantu kegiatan pemerintahan selama penugasan selama ini, dimulai dari penunjukan sebagai Widya Iswara Lembaga Ketahanan Nasional atau Lemhanas, yang diikuti dengan berperan sebagai staf khusus bidang teknologi informasi, Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan, kemudian staf khusus Balitbang Departemen Komunikasi dan Informatika, selanjutnya adalah staf khusus bidang teknologi informasi Badan Narkotika Nasional, dan konsultan ahli Direktorat Teknologi Informasi, Unit Khusus Manajemen Informasi Bank Indonesia. Kemudian saat ini Prof. Ekoji juga ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia untuk menahkodai Institusi Pengawas Internet Indonesia atau IDSIRTII, atau kepanjangan dari Indonesia Security Incident Response Team on Internet Infrastructure, dan menjadi dewan anggota aktif dari Badan Standar Nasional Pendidikan atau BNSP. Kemudian berikutnya adalah Badan Nasional Sertifikasi Profesi, kemudian Dewan Riset Nasional, dan Dewan Pendidikan Tinggi. Kemudian kini Prof. Ekoji juga menjabat sebagai Presiden Associate of Higher Learning Institution in Computing and Information Technology Studies, di mana ia memimpin lebih dari 700 universitas dan 1.500 program studi di seluruh Indonesia, dan Presiden of International Association of Software Architect. Itu adalah profil singkat, mungkin apabila ada salah pengucapan saya mohon maaf, Prof. Kemudian selanjutnya untuk mempersingkat waktu dan tempat kami persilahkan Prof. Silakan Prof. Nah, langsung ini. Ya Prof. Oke, kasih saya waktu 1 menit Pak ya. Mau nampilkan. Ya Prof. Pertama terima kasih Mas Rizka untuk introduction-nya. Yang saya hormati Bapak Rektor dan yang Pak segenap pimpinan, kemudian Bapak Ketua Yayasan dan segenap pimpinannya, para dosen, terutama mahasiswa yang pada saat ini hari Sabtu kita sama-sama mencoba untuk belajar mengenai suatu hal yang sangat penting. Terus terang, saya belum pernah ke Uniska ya, Mariska ya. Uniska itu di sebelah mana tepatnya, Pak Rizka? Nah, Pak Rizkanya lari kayaknya. Pak Yudo, Siap Prof. di sebelah mana Uniska Siap, itu tepatnya? Uniska ada di Kediri Kota Prof. Ya, di Kediri kotanya berarti ya? Ya siap. Kalau Kedirinya kesering, ke Uniskanya belum pernah. Oh siap Prof. Nanti mungkin lain waktu Mudah-mudahan segera selesai, ya. Ya, Segera Prof. selesai, ya. Dan tentu Ya, saja narasumber kita yang lain, Pak Yudo, selamat pagi. Terima kasih mendapatkan kehormatan. Ya, kehormatan untuk sharing hari ini. Judulnya itu adalah, saya kasih judul ya tidak jauh dari boleh saya diizinkan untuk sharing dari hostnya? Siap Prof. Ya. Ya. Siap Prof. Oke. Terima kasih. Saya beri judul Tantangan dan Masa Depan Lulusan Informatika. Karena saya yakin pasti di dalam sini keluarga besar informatika, baik mahasiswa maupun para dosen. Betul ya? Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau ditanya sebenarnya orang Indonesia itu atau negara kita ini membutuhkan berapa lulusan informatika, ini jawabannya. Ya, bahwa
Pak Presiden Jokowi dalam rapat terbatas pernah mengatakan bahwa ya kita ini membutuhkan kurang lebih 9 juta orang IT atau talenta digital di tahun 15 tahun ke depan. Ya. Jadi 15 tahun ke depan ini kita butuh 9 juta orang yang jago IT. Ya. Pertanyaannya adalah kalau 9 juta dalam 15 tahun, berarti setahunnya itu kurang lebih kita butuh 600.000 orang. Ya, saya ulangi, kita butuh 600.000 orang. Nah, kalau kita tanya, apakah sekarang sudah mencapai 600.000 lulusan per tahunnya? Itu saya gambarkan dengan sederhana. Itu bisa tercapai kalau seluruh mahasiswa informatika seluruh Indonesia hari ini diwisuda dari semester 1 sampai semester akhir. Nah, itu sekitar 600 ribuan itu. Nah, jadi artinya kita masih kekurangan orang-orang IT cukup signifikan, sangat banyak. Kita butuh orang yang jago IT itu 5 kalinya dari yang ada sekarang. Ya, oleh karena itu ini merupakan tantangan yang besar tapi juga peluang yang baik. Jadi tidak usah khawatir teman-teman sekalian ya bahwa Anda tepat kalau mengambil jurusan informatika karena sekarang sedang sangat dibutuhkan. Ya. Pertanyaannya adalah, dapatkah kita menyiapkan seluruh talenta digital tersebut? Ya. Apakah kampus dapat menjawab kebutuhan ini atau kita harus kolaborasi? Nah, di sini saya harus bedakan dulu teman-teman sekalian ya. 600.000 itu terdiri dari 2 orang. Ya, yang namanya IT profesional sama IT enable user namanya atau ICT enable workers. Jadi Anda yang lahir dari perguruan tinggi itu dianggap sebagai IT profesional. Ya, kita dilahirkan di pendidikan formal. Nanti kalau sudah lulus Anda akan punya pengalaman di lapangan langsung. Anda akan mendapatkan ijazah sertifikat kompetensi. Anda diharapkan menciptakan hal-hal yang baru. Jadi di sini orang yang benar-benar belajar IT sebagai karir dalam hidupnya. Sementara ICT enable workers adalah mereka yang membutuhkan IT untuk membantu proses pekerjaannya sehari-hari. Jadi misalnya para animator, ya atau perusahaan-perusahaan yang membutuhkan IT untuk mempercepat prosesnya, ya. Jadi mereka dianggap sebagai ICT enable workers atau ICT user. Nah, semua ini jumlahnya yang kita butuhkan 600.000 per tahunnya. Ya, nah kita adalah yang di atas, yaitu IT profesional. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat di Indonesia. Dari 4.500 kampus di Indonesia, ya itu ada kurang lebih 30% kampus yang di dalamnya ada prodi terkait dengan informatika. Ya, di Uniska ini kalau nggak salah teknik komputer ya, Pak ya, betul ya, Pak Yudo ya? Ya, betul bro. Teknik komputer ya, kita teknik komputer. Ya, teknik komputer itu dalam cabang besarnya di dunia itu adalah computer engineering, betul ya? Nah, dalam rumpun ilmu informatika itu ada 5. Computer engineering di Indonesia dinamakan sebagai teknik komputer. Ya, dulu namanya teknik komputer. Saya lulusan teknik komputer. Ada yang menamakannya sistem komputer. Yang kedua adalah computer science. Computer science itu prodi Indonesianya namanya ilmu komputer atau teknik informatika. Kemudian information system, prodinya namanya sistem informasi. Information technology, prodinya namanya teknologi informasi. Dan terakhir yang dulu levelnya mata kuliah naik menjadi prodi itu, software engineering atau rekayasa piranti lunak.
Itu dari kampus sebagai supply, pihak yang menelurkan atau melahirkan IT profesional. Sementara di industri, profesi di bidang IT itu lebih dari 200. Ya, lebih dari 200. Dan sifatnya sekarang sudah menjadi sebuah ilmu yang multidisiplin. Ya, kita tidak bisa lagi melihat teknik komputer misalnya sebagai disiplin tunggal. Karena apa? Karena IT, komputer yang kita miliki, jaringan, itu dipergunakan oleh berbagai kepentingan. Kita bicara IoT yang dipakai di pertanian. Berarti kita kerjasama dengan pertanian. Kita menggunakan artificial intelligence untuk bidang kesehatan di rumah sakit. Maka kita menjadi interdisiplin dengan kesehatan dan lain sebagainya. Bahkan belakangan ini hampir semua ilmu menggunakan IT di dalamnya. Sehingga ilmu kita ini mulai berkonvergensi dengan ilmu seperti biologi, kedokteran, mesin, manajemen, psikologi, statistik, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen, tidak lagi kita bisa mengungkung diri sebagai sebuah intradisipliner, sebagai teknik komputer atau informatika saja, tapi kita harus bekerja sama dengan ilmu-ilmu lainnya. Karena ilmu itu adalah saling berhubungan. Ya. Nah, sekarang kita mari masuk lagi ke 5 tadi. Sebelumnya, Pak Yudo, Pak Rizka, jangan lupa kalau nanti kita cuma ketemu sebentar, kalau ingin mendalami, buka Ekoji Channel. Nah, ya. Itu Ya, Bro. share, subscribe, like ya. Nah, hukumnya wajib. Karena banyak hal-hal yang terkait dengan IT saya jelaskan di YouTube channel saya ini. Ya. Nah, sekarang mulai lulusan kita ini. Zaman saya dulu lulus, itu orang tanyanya begini, Anda lulusan mana? Jurusan apa? Gelarnya apa? Gitu ya. Ini sudah tidak berlaku lagi sekarang. Kalau Anda lulus, ditanya oleh perusahaan atau industri, Anda bisa apa? Pernah buat apa? Contohnya mana? Jadi ijazah, ya kemudian kampusnya mana, transkrip, itu udah sekundari sekarang. Ya, kita mau kerja di mana ditanyanya itu. Anda bisa apa? Pernah buat apa? Contohnya mana? Kita harus kasih lihat contohnya, tidak hanya cuma bluffing istilahnya. Nah, ini pertanyaan yang khas ya, ditanyakan belakangan ini untuk lulusan informatika. Nah, ketika ditanya bisanya apa? Jawabannya bisa bikin website. Wah, semua orang juga bisa. Pertanyaannya apa? Bisa bikin database yang kayak apa? Nah, disinilah kita harus bisa membuktikan. Ya, kalau kita lulus itu kan dapat ijazah ya. Ijazah itu kan isinya cuman gelarnya apa, betul ya? Nah, terus kalau transkrip isinya apa? Nama mata kuliah sama nilainya, betul kan ya? Apakah itu menjawab bisa apa? Mata kuliah itu menjawab Anda tahu mengenai apa, tapi belum tentu bisa tahu itu kan ya. Nah, disinilah maka selama Anda di kampus, Anda harus bisa sedapat mungkin menciptakan sesuatu. Ya, menciptakan sesuatu yang kelihatan, yang bisa dimanfaatkan. Sehingga nanti begitu lulus, menjawab 3 pertanyaan ini, bisanya apa, pernah buat apa, langsung bisa kita kasih contoh dengan cara membuka laptop, membuka notebook, kasih lihat alamat URL, maka orang baru tahu, oke, orang ini, lulusan ini kompeten. Ya. Nah, sekarang mari kita lihat. Tadi kan saya katakan ranah keilmuan informatika ada 5. 5 ini sebenarnya kalau di luar negeri itu punya fokusnya masing-masing. Orang computer engineering itu ahli merancang dan membuat hardware-hardwarean. Ya, jadi jago membuat
membuat device, jago membuat piranti, ya, jago membuat peripherals, jago dalam hal membuat jejaring, dalam merancang jaringan infrastruktur yang baik. Ya, nah itu jagonya orang computer engineering itu. Zaman saya dulu saya masih harus merancang mikroprosesor. Jadi mikroprosesor i5, i7 itu kita harus bisa merancangnya. Nah, itu orang-orang computer engineering. Orang computer science atau ilmu informatika atau ilmu komputer atau informatika, teknik informatika, itu sebenarnya dia harus ahli merancang dan membuat algoritma. Ya, mereka jago membuat algoritma berbasis machine learning misalnya. Mereka jago membuat algoritma terkait dengan kecerdasan buatan. Ya, karena kita tahu bahwa informatika itu berpikir secara algoritmis. Itu jago-jagonya adalah computer science. Makanya orang-orang matematik yang masuk di situ. Ya, software engineering itu orang yang ahli merancang dan membuat software. Software skala menengah sampai skala besar. Bagaimana membuat aplikasi yang baik, termasuk di dalamnya membuat aplikasi berbasis ERP, supply chain dan lain sebagainya. Sistem informasi itu ahli merancang sistem informasi. Ya, untuk sebuah korporasi, untuk sebuah organisasi, untuk sebuah negara. Nah, jadi kalau kita bicara masalah merancang smart city, merancang smart school, membuat sistem informasi kesehatan, membuat e-government, itu jagonya orang-orang sistem informasi. Dan terakhir adalah information technology. Ini adalah orang yang ahli menerapkan IT. Jadi misalnya bagaimana teknologi IT dipakai untuk urusan pertahanan negara. IT dipakai untuk urusan kesehatan di rumah sakit. IT dipakai untuk urusan pemerintahan. Ya, aplikasi-aplikasi IT diterapkan untuk transportasi. Wah, itu adalah orang-orang information technology. Nah, sekarang kalau boleh saya mau tanya kepada para partisipan ini ya Pak ya. Ayo boleh silakan chatting. Para partisipan bisa chatting kan ya Pak ya? Nah, saya mau tanya sama Anda, terlepas dari yang saya sampaikan di depan. Anda ingin menjadi ahli apa? Ayo silakan dichattingkan. Dosen boleh, mahasiswa boleh. Anda ingin jadi ahli apa kalau saya tanya? Ya, di luar 5 ini kan adalah nama administratif dari program studi. Ya, nah ini Pak Ahmad Dewa pengen jadi ahli sistem informasi. Ya, apalagi saya tunggu ahli apa? Anda pengen jadi ahli apa ini? Kalau ditanya, ya. Nah, inilah yang penting. Kenapa? Karena waktu saya kecil selalu ditanya cita-citanya mau jadi apa. Nah, jadi Anda kalau sekarang ditanya ingin jadi ahli apa, harus bisa menjawabnya. Nah, karena pertanyaannya adalah masa depannya kayak apa yang lagi rame, maka teman-teman sekalian, nah ini nanti saya akan tinggalkan, saya kasih Pak Yudo dan Pak Rizka ini ya. Ini adalah, ini kecil, emang sengaja kecil biar nggak kelihatan. Bukunya ada 350 halaman. Ini adalah 200 lebih profesi informatika yang ada di Indonesia dan di dunia. Ada 300 halaman lebih. Kompetensinya apa saya kirimkan nanti. PDF-nya bisa dibagikan ke semua teman-teman informatika. Biar Anda bisa milih pengen jadi apa. Ya, itu ada, kalau Anda lihat di atas nih ya, kalau kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16 bidang. Dari level 9 KKNI sampai level 1. Jadi level 1 ini lulusan SMP ini. Ya, SMP, SMA terus, S1 tuh 6. Ya, S2 8. 7. S2 8, sorry. 9 ini sama setara dengan S3. Ini kalau dihitung 200-an lebih. Dilihat dari kebutuhan industri. Jadi kalau tadi dari segi akademik pertanyaannya adalah Anda ingin menjadi ahli apa?
nanti di industri Anda akan ditanyanya, Anda ingin menekuni profesi sebagai apa? Beda ya, kalau profesi itu adalah pekerjaannya. Misalnya, saya ingin menjadi seorang IT auditor. Saya ingin menjadi seorang IT arsitek. Saya ingin menjadi network spesialis. Saya ingin menjadi misalnya big data expert. Saya ingin menjadi seorang system developer. Nah, itu namanya profesi. Nah, teman-teman mahasiswa harus memiliki profesi itu. Bahkan dosen disarankan selain profesinya sebagai dosen, dia harus juga punya profesi di industrinya sebagai apa. Nah, hari ini saya akan sharingkan ke Anda semua 10 profesi yang lagi laku-lakunya dan lagi dibutuhkan di negara tercinta kita ini. Nah, kalau Anda nanti lulus bisa menjadi salah satu dari 10 profesi ini, saya bisa garansi pasti dapat pekerjaan. Ya, apa profesi 10 itu? Saya boleh satu persatu ya. Yang pertama adalah ya 5 sampai 10 tahun ke depan. Ini adalah dugaan dari Ekoji. Yang pertama adalah IT arsitek. Ya. Ini pasti Anda jarang mendengar kata-kata ini, tapi saya tanya, jika Anda melihat bangunan yang bagus, Anda melihat bangunan yang keren, Anda melihat karya yang keren, bangunan keren, dan selalu nanya, ini arsiteknya siapa ya? Kok keren sekali? Sama. Kalau kita melihat aplikasi IT-nya itu hebat di sebuah kota, di sebuah gedung, di sebuah pemerintahan, itu pasti di belakangnya ada arsiteknya. Bukan arsitektur dalam hal membuat gedungnya, tetapi dalam mengintegrasikan, dalam merancang IT-nya kayak apa, pakai aplikasi apa, pakai hardware apa, hubungannya seperti apa, database-nya bagaimana. Itu adalah namanya IT arsitek. Lebih besar lagi namanya enterprise architect. Nah, IT arsitek ini harus tahu semua ilmu tadi. Harus tahu computer engineering, computer science, information system, IT, dan juga software engineering. Ini yang pertama. Jadi orang arsitek itu kan Anda tahu ya, jadi arsitek itu bukan dia yang bikin bangunannya ya, tetapi dia yang merancang bangunannya. Nah, nanti yang bangun itu developer namanya. Ya, kita membangun dari nol sebuah sistem IT yang hebat. Apakah levelnya di organisasi, levelnya di daerah, levelnya di nasional, itu adalah seorang IT arsitek. Untuk pemilu 2024 dibutuhkan IT arsitek untuk membantu KPU misalnya. Nah, itu adalah grand designer ya. Dia yang membuat grand designer. Itu yang pertama. Yang kedua, nah, IT system integrator. Kenapa? Karena Indonesia ini kalau Anda lihat Anda ke perusahaan-perusahaan besar, itu sistem IT-nya kayak Kepulauan Indonesia itu. Kecil-kecil sendiri-sendiri saling tidak terintegrasi. Makanya banyak yang ribut. Sistem A tidak terintegrasi dengan sistem B, B tidak terintegrasi dengan sistem C. Akhirnya yang repot usernya. Harus input ulang, harus nulis beberapa kali, harus copy paste, harus import ekspor data. Nah, IT System Integrator ini memiliki kemampuan mengintegrasikan pulau-pulau sistem tadi. Ya, itu yang namanya System Integrator. Yang ketiga, nah ini yang paling banyak dibutuhkan tapi nyari orang Indonesianya susahnya setengah mati. Yaitu data scientist. Ya, kalau Anda bicara ilmu big data, big data itu adalah source-nya, resource-nya yang bisa mengolah big data itu menjadi sesuatu yang berarti bagi organisasi atau berarti bagi penggunanya, itu namanya data scientist. Data scientist ini susah-susah gampang, Anda harus setengah-setengah sedikit-sedikit jago programming, sedikit-sedikit jago matematik, sedikit-sedikit jago statistik, jago bisnis model, ya, dan jago system thinking. Ini seorang data scientist. Gajinya besar sekali ini. Bank sangat membutuhkan di Indonesia.
perusahaan telekomunikasi, perusahaan retail, transportasi, manufaktur sangat membutuhkan seorang data scientist. Ya, nah ini adalah profesi yang ketiga. Ya, profesi yang keempat adalah, nah ini yang lagi rame. Ini jagonya orang teknik komputer ini. Mestinya siswa-siswa Pak Yudo nih jago nih. IoT designer and engineers nih. Semua ngomong IoT tapi nggak ada yang tahu gimana cara pakai IoT itu. Nah, IoT di Indonesia ini, IoT-nya banyak yang hanya berada di laboratorium, di lab-lab. Padahal saya membutuhkan sensor IoT ditaruh di mana? Di tanah-tanah pertanian itu untuk bisa tahu 6 bulan lagi gagal panen apa tidak. Kenapa? Karena kalau sensornya kita taruh di tanah, kita bisa melihat kelembapan tanah, kita bisa melihat air. Ya, kita bisa taruh di pohon, kita bisa melihat cuaca. Ya, taruh di atas tanah, kita bisa melihat ada werang apa tidak. Dari situ kita bikin permodelan untuk bisa melihat. IoT designer engineers itu, kalau di Indonesia itu ibarat ahli panca indera manusia. Manusia itu bekerja dengan cara panca indera, ya kan? Ada telinga, ada mata, ada kulit sebagai perasa dan lain sebagainya, lidah. Ya, nah itu IoT itu sensor yang lebih dari ada 300 sensor di dunia ini. Nah, semua ngomong IoT, tapi kita kekurangan mencari seorang desainer dan engineer yang hebat di bidang IoT sehingga orang bisa menggunakannya. Kalau IoT isinya cuma pintu buka tutup sih gampang, itu sensor biasa. Tetapi ingat, IoT singkatan dari Internet of Things. Bagaimana benda-benda mati itu bisa terhubung ke internet dan memberikan nilai tambah. Ini adalah yang keempat yang banyak dibutuhkan sekarang hingga 10 tahun ke depan. Kemudian berikutnya yang kelima adalah cyber security specialist. Karena semua orang yang pakai IT tidak ada yang lepas dari risiko diserang oleh hacker, diserang oleh kriminal, diserang oleh orang-orang yang jahat. Nah, disinilah kita membutuhkan ahli cyber security, keamanan informasi, keamanan data. Mereka yang jago mengenai firewalls, ya, antivirus, social engineering, hacking, gitu ya, forensics, ya, semua adalah cyber security specialist. Jadi kalau Anda menekuni bidang ini, yakin Anda akan mendapatkan pekerjaan yang baik. Kemudian yang keenam adalah AI expert. Dari Pak Jokowi, menteri-menteri semua bicara artificial intelligence. Pertanyaannya, ahlinya siapa? Siapa yang bisa membuat algoritmanya? Di belakang artificial intelligence itu, algoritmanya adalah machine learning. Machine learning diajarkan apa tidak? Itu jagonya orang-orang informatika yang menekuni bidang algoritma, menekuni bidang kompleksitas dari sebuah algoritma. Nah, AI itu adalah sistem yang bisa belajar sendiri. Kalau sistem komputer lain kan input, proses, output. Input, proses, output. AI ini outputnya itu balik lagi ke input, balik lagi ke proses untuk memperbaiki algoritmanya sebagaimana orang itu belajar. Jadi kita harus tahu algoritma supaya komputer itu bisa belajar. Nah, ini adalah ahli-ahli AI. Wah, kalau Anda bisa menekuni AI ini, sudahlah. Gajinya tinggi, nggak ada saingan. Saya melihatnya seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya robotics engineer. Nah, ini juga panggilan dari orang-orang teknik komputer ini. Ya, robot dipakai di mana-mana. Robot yang dimasuk ada dua ya, robot hardware dan robot software gitu ya. Robot hardware itu ya kayak kita lihat di film-film itu, Terminator, film-film iRobot. Nah, robot ini banyak dipakai di manufaktur. Kenapa? Karena robot tidak pernah bosan. Robot bekerja secara konsisten. Robot tidak pernah mengeluh. Robot tidak demo. Robot tidak minta naik gaji. Nah, makanya pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya berulang-ulang,
mulai diserahkan kepada robot. Bahkan sekarang ada robot yang sifatnya software. Ya, misalnya robot untuk menjawab pertanyaan, chatbot gitu ya. Anda chatting tapi sebenarnya chattingnya sama robot dalam tanda petik. Aplikasi software yang menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang berulang-ulang, yang membosankan, yang membutuhkan ketelitian tinggi. Nah, ini adalah mekanisme robotika. Ini yang keenam. Yang ketujuh, nah, ini orang-orang yang senang multimedia, orang-orang yang senang animasi, ya, orang yang senang terkait dengan interaksi yang menarik, yang bermain 3D, 4D, 5D. Sekarang adalah zamannya virtual and augmented reality designer. Jadi mereka yang bisa membuat desain environment mengenai VR dan AR itu sangat dicari. Baik di bidang pendidikan, di bidang kesehatan, ya. Dokter-dokter itu dilatih tidak dengan menggunakan mayat manusia sekarang, tapi dengan operasi seolah-olah dia mengoperasikan lewat VR. Ya, mereka yang jago pesawat, ya, engineer pesawat atau jurusan mekanik, itu cukup dengan VR mereka bisa melihat mesin dari semua pesawat yang ada di bumi ini. Juga augmented reality. Sekarang kalau ke museum tidak ada lagi petugas museum yang nganterin kita. Kita hanya menggunakan handphonenya ditaruh di telinga, kemudian ketika lihat artefak di museum itu, kita lihat artefak itu 3 dimensinya keluar, langsung keluar video 3 dimensi mengenai bagaimana artefak itu dulu ada di dalam museum itu. Kita lihat misalnya ada gambar foto Pangeran Diponegoro. Ketika kita foto handphone kita arahkan ke Pangeran Diponegoro, tiba-tiba kelihatan kisah hidupnya secara lengkap dalam bentuk augmented reality. Nah, membuat virtual reality dan augmented reality sekarang itu sudah murah, nggak kayak dulu. Dulu seolah-olah kita butuh lab yang canggih, kita butuh lab yang miliaran rupiah. Sekarang ratusan ribu perak udah mudah. Bahkan membuat virtual reality gratis pun ada sekarang. Open source-nya banyak. Yang kedelapan, Digital Transformation Advisor. Silakan Anda ke Telkom, PLN, Pertamina, apalagi itu yang besar-besar, Unilever, Trakindo, perusahaan-perusahaan BUMN, datangi semua, Mandiri, judulnya sama semua. Kami sedang melakukan transformasi digital. Wah, ini jagonya orang-orang information system dan information technology di sini. Bagaimana membawa satu perusahaan, satu organisasi menuju pada organisasi masa depan yang semua berbasis IT. Nah, tidak mudah ini karena ini merubah orang, merubah kebiasaan, merubah kultur, tidak hanya sekedar merubah teknologi. Yang kesembilan adalah platform developer. Wah, ini cita-cita anak-anak yang baru lulus bikin startup ini. Ya, kenapa membuat platform? Kalau Anda startup e-commerce atau e-bisnis, itu saingannya banyak banget. Masa kita mau bersaing sama Bukalapak, kita bersaing dengan yang lain, kalah kita. Tapi kalau kita bikin platform, platform itu ibarat mesin. Apapun makanannya, yang penting minumnya teh botol, itu platform. Mau dipakai untuk apapun, mereka pakai platform kita. Nah, platform itu sebenarnya bahasa ekonominya itu pasar, tempat mempertemukan penjual dan pembeli. Anda bisa bikin platform pendidikan, platform kesehatan, platform cloud computing, platform jualan, dan lain sebagainya. Karena kalau Anda berhasil membuat platform yang dipakai banyak orang, Anda akan segera menjadi miliuner. Karena duitnya dari kiri dan dari kanan, dari pengguna platform itu. Ya, anak-anak lulusan informatika yang sukses bahkan menjadi unicorn itu adalah yang membuat platform. Ya, Bukalapak adalah platform, Tokopedia adalah platform, Tiket.com adalah platform, semua itu adalah platform, bisa dipakai rame-rame oleh semua orang. Dan yang terakhir adalah digital orchestrator.
Ini adalah kata-kata dari Prof. Renal Kasali. Apa itu digital orchestrator? Anda tahu kalau dalam orkestra, dalam konser itu, semua bisa bagus suara musiknya, serentak mainnya, indah musiknya, karena ada dirigennya. Dirigennya bersama arranger membuat musiknya. Pemain trompet silakan main trompet, yang main gitar silakan main gitar, biola silakan main biola, asalkan semuanya mengikuti partitur, maka orkestranya menjadi hebat. Sekarang ini membuat sistem yang besar itu membutuhkan partitur yang hebat, membutuhkan blueprint yang bagus. Dan ketika jalan dibutuhkan orkestrator yang hebat. Anda mau bikin smart city di Kediri misalnya, siapa orkestratornya nanti? Yang bisa menyambung semua hardware, semua software, semua IoT, semua big data yang ada di kota Anda. Itu namanya digital orchestrator. Bapak Ibu sekalian, apa yang membedakan orang informatika dengan jurusan lain? Ya, karena ada orang mesin yang belajar IT, ada orang ilmu kesehatan yang belajar IT untuk medical record, ada orang elektro belajar IT, bahkan ada orang pendidikan juga belajar IT. Ciri khas kita lulusan informatika itu 3. Berpikir logis, karena kita diajarkan logika. Berpikir algoritmik, ya algoritmik itu ada runtutannya, ada hitungannya, bisa mengolah simbolnya. Dan yang terakhir, Anda berpikir secara sistem. Orang informatika tidak berpikir sporadis, tidak berpikir terkotak-kotak, namun mereka berpikir komprehensif. Demikian pendahuluan dari saya untuk bincang-bincang hari ini, Pak Rizka. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman di Uniska. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Sungguh pemaparan yang sangat luar biasa. Selanjutnya akan kita mulai pemaparan dari narasumber kedua. Mungkin secara singkat saya akan membacakan profil dari pemapar kedua, yaitu Bapak Yudo Bismo Utomo. Beliau menyelesaikan S1 pada Universitas Trunojoyo, kemudian menyelesaikan S2 pada Amikom, Yogyakarta. Maaf, seperti itu. Kemudian beliau juga merupakan Ketua Program Studi dari Teknik Komputer Universitas Islam Kadiri. Untuk mempersingkat waktu dan tempat, saya persilahkan kepada Pak Yudo. Silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator, Bapak Rizka, mempersilahkan saya untuk memaparkan tentang materi hari ini. Materi untuk hari ini, bisa minta tolong Pak Rizka untuk dibukakan sharing. Sudah ya? Sudah kelihatan? Siap, oke. Sebelumnya, terima kasih Prof. Eko Indrajit sudah memaparkan semua materinya, dan insya Allah ini saya tambahkan sedikit, Prof. Di sini materi yang akan saya bawakan adalah mengenalkan program studi teknik komputer di Uniska Kediri. Dengan nama saya adalah Yudo Bismo, dikenalkan sama Pak Rizka selaku moderator
Dan di sini ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Ada 3 poin yang paling utama. Yang pertama adalah mukadimahnya gimana, teknik komputer itu apa. Terus poin yang kedua adalah rumpun ilmu komputasi itu apa. Dan yang poin ketiga terakhir adalah teknik komputer Uniska Kediri itu bagaimana. Apakah yang sudah ditanyakan oleh calon maba itu akreditasinya gimana? Teknik komputer Uniska Kediri itu bagaimana? Sudah dapat akreditasi atau belum? Itu akan saya jelaskan pada materi webinar hari ini. Dan saya minta maaf juga, Prof. Di sini PPT-nya ada gambar anak kecil. Soalnya di sini Prodi Teknik Komputer Uniska masih baru lahir, Prof. Usianya baru 1 tahun lebih sedikit, makanya PPT-nya anak kecil yang lagi melihat. Oke, untuk poin yang pertama, mukadimah. Nah, di sini sebenarnya ini sudah dijelaskan oleh Prof. Eko Indrajit ya. Teknik komputer itu apa? Kemudian kok ada yang namanya teknik informatika, kemudian muncul sistem informasi, kemudian ada muncul ilmu komputer. Nah, kemudian juga ada pertanyaan, mengapa Uniska kok berdiri teknik komputer? Bukannya teknik informatika atau teknik yang lain atau sistem informasi? Apa bedanya itu semua? Apakah itu semua satu rumpun? Dan gelarnya nanti mendapatkan apa? Sarjana teknikah atau sarjana komputerkah? Dan saya ibaratkan diri saya sendiri. Kenapa dulu saya waktu kuliah S1 itu mengambil teknik informatika? Kuliahnya jauh juga di Trunojoyo, Madura. Nah, makanya di situ kenapa saya ngambil teknik informatika? Jauh pula. Kemudian waktu itu saya masih ingat, saya mau nyari informasi. Mau nyari informasi itu sulit. Dulu internet belum ada. Mau saya cari-cari informasi lewat guru-guru waktu SMA dulu, juga kebingungan guru BK-nya itu. Makanya di situ saya bingung. Wes akhirnya saya daftar aja. Kebetulan waktu itu Trunojoyo masih baru berdiri juga. Masih saya angkatan ke-4. Angkatan ke-5. Angkatan ke-5. Masih baru juga. Dan setelah saya mendapatkan kuliah di teknik informatika, oh ini tuh informatika. Sesuai dengan niat saya dulu. Dulu saya suka yang main-main komputer. Main-main komputer, entah itu hanya sekedar game saja, ataupun hanya mengetik saja. Nah, setelah saya kuliah, itu baru saya diperkenalkan yang namanya program. Program yang pertama saya kuliah itu dulu saya mendapatkan yang namanya program Delphi.
Kemudian di semester berikutnya saya mendapatkan program visual basic, dan yang terakhir saya mendapatkan pemrograman yang namanya Java. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Yudo kuliahnya kok jauh banget? Karena saya mencari-cari teknik, zaman dulu teknik informatika di Kediri belum ada. Kok enggak dulu-dulu aja Uniska mendirikan teknik komputer? Kalau Uniska dulu adanya teknik komputer, insya Allah saya daftar di Uniska. Oke. Setelah itu kita untuk menjawab itu semua. Teknik komputer itu apa? Teknik informatika itu apa? Di sini ada yang namanya bagan dari rumpun ilmu computing. Di situ ada yang namanya electrical engineering, computer engineering, kemudian software engineering, kemudian computer science. Nah, teknik komputer itu berada di antara irisan elektro sama computer science. Berarti teknik komputer itu membahas tentang hardware, software, dan IT dan infrastrukturnya. Seperti yang sudah dibahas sama Prof. Eko Indra tadi, bermain platform. Soalnya di sini jualan itu kayak Tokopedia, Bukalapak, itu menjadi bisnis yang di bidang software, hardware, kemudian matematik, dan suka memecahkan kasus, itu cocok masuk di teknik komputer. Nah, yang kedua, di Uniska sudah ada fakultas teknik dan induknya itu adalah electronic engineering, teknik elektro. Makanya teknik elektro dan teknik komputer itu satu rumpun. Tapi teknik komputer itu bisa mendapatkan ilmu tentang hardware, software, dan IT, platform, dan infrastrukturnya. Soalnya ini satu irisan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang berdirinya teknik komputer itu bagaimana, dan ciri khas dari teknik komputer itu sendiri apa, dan prospek kerja lulusan itu bagaimana. Yang pertama adalah berdirinya teknik komputer di Uniska Kediri. Seperti yang saya jelaskan awal tadi, teknik komputer masih berdiri 1 tahun.
Dan banyak yang bertanya, akreditasinya gimana? Akreditasinya diakui. Tapi untuk menuju ke akreditasi itu butuh waktu 2 tahun. Sejak menerima 2 angkatan mahasiswa. Jadi insya Allah tahun 2021 insya Allah teknik komputer sudah akreditasi, dan target saya akreditasi teknik komputer Uniska yang saya rencanakan B. Kemudian ciri khas teknik komputer Uniska Kediri. Nah, supaya teknik komputer Uniska dikenal oleh masyarakat luas harus mempunyai ciri khas. Ciri khasnya apa? Nah, kita lihat bagiannya dari ilmu computing. Nah, di sini teknik komputer mempelajari tentang software sama IT platform. Dan visi dari teknik komputer itu sendiri adalah pengembangan rekayasa perangkat lunak. Jadi ciri khas dari teknik komputer itu adalah pengembangan perangkat lunak. Terus yang ketiga, prospek kerja tulisan dari teknik komputer di Uniska Kediri. Tadi Prof. Eko Indrajit sudah menjelaskan 10 profesi yang bisa sama mahasiswa. Itu prospek kerjanya ada di profesi programmer. Yang pertama itu profesi programmer itu berkaitan dengan membuat sebuah software ataupun pembuatan website. Di sini rencananya programmer di angkatan pertama kemarin mahasiswa itu sudah saya ajarkan tentang bahasa pemrograman visual. Dan di semester 2 sudah mendapatkan ilmu tentang pemrograman yang namanya Java. Meskipun rada diputus di tengah jalan ya akibat perkuliahan daring kena pandemi COVID. Dan insya Allah di semester 3 nanti akan saya kenalkan tentang database, dan di semester atasnya nanti akan saya kenalkan bahasa pemrograman tentang Android Studio. Dan juga nanti ada mata kuliah yang namanya pembuatan website. Itu tentang prospek kerja, profesinya programmer. Dan untuk profesi yang kedua, konsultan IT. Nah, ini konsultan IT ini memberi profesi yang tugasnya memberi ide kepada klien perusahaan. Klien perusahaan pasti menggunakan aplikasi apa yang cocok buat perusahaannya mereka, supaya target bisnisnya tercapai. Dan tugas dari konsultan IT adalah merancang, kemudian membuat aplikasinya,
Dan kemudian memelihara aplikasi. Itu tugas dari profesi konsultan IT. Di sini untuk merancang sudah saya ajarkan tentang Visio, gimana cara membuat flowchart, dan kemudian use case-nya bagaimana, itu sudah saya ajarkan. Kemudian profesi yang ketiga, security data dan sistem. Nah, di sini adalah untuk tugasnya melindungi data dari kebocoran akibat dari adanya cyber attack. Nah, di sini juga ada dosen yang berkompeten di bidang cyber, itu ada Pak Rizka Nurtantio, kebetulan moderator, dan beliau juga kompeten di bidang gamer. Apalagi juga S3-nya di pertahanan juga. Wis, keren Pak Rizka. Dan prospek kerja yang keempat di bidang profesi akademisi. Nah, ini kalau mahasiswa kepingin menerjuni bidang akademisi, ya semisal kayak saya dosen, itu setelah lulus itu bisa lanjut lagi ke jenjang pasca sarjana atau dinamakan S2. Dan harus, kalau setahu saya, harus linear. Nanti insya Allah teknik komputer di Uniska ini gelarnya adalah sarjana komputer atau Eskom. Dan kalau kepingin melanjutkan ke akademisi, mencari gelar linear yang namanya magister komputer. Kemudian prospek kerja yang kelima, itu profesinya adalah database engineering. Nah, di sini tugasnya adalah merancang dan memonitor database. Dan di sini insya Allah di semester 3 besok itu anak-anak juga akan saya ajarkan yang namanya exam MySQL. Nah, begitu pemaparan dari saya untuk pengenalan teknik komputer. Untuk materi tadi sudah dijelaskan panjang lebar sama Prof. Eko Indrajit, jadi saya mau ngomong apa lagi, nanti bisa kita sharingkan untuk tanya jawab. Ya Prof ya. Oke. Nah, kemudian di sini saya juga punya yang namanya kata-kata mutiara atau saran. Oh gitu. Ya udah, gini aja langsung ke pertanyaan aja. Kita sharing. Monggo, saya kembalikan ke moderator Pak Rizka. Baik, terima kasih Pak Yudo atas pemaparan singkatnya tentang bagaimana prospek kerja dari teknik komputer. Baik, akan kita lanjutkan pada sesi berikutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk tanya jawab sendiri mungkin akan kita batasi kepada 4 pertanyaan. Mungkin apabila ingin bertanya bisa melalui Zoom, mohon dinyalakan videonya, kemudian raise hand untuk kita tampilkan, kemudian mohon dijelaskan secara singkat untuk identitas singkatnya, kemudian bertanya kepada pemapar yang pertama atau kedua. Saya persilakan yang ingin bertanya.
Baik, ini sudah ada pertanyaan, Prof. Yuk. Yang pertama adalah kepada narasumber 1 dari Al-Muza, yaitu mahasiswa kami Uniska. Pertanyaannya adalah, jika ada pelajar kurang mampu yang mempunyai bakat jaringan, mikrotik, dan Cisco, dan ingin mengembangkan bakatnya menjadi tenaga kerja atau menciptakan lapangan kerja, apa dan bagaimana langkah yang harus dilakukan? Ini pertanyaan kepada narasumber pertama. Mungkin akan langsung dijawab atau bagaimana, Prof? Itu sederhana, Pak, sekarang. Jadi dia jago mikrotik sama Cisco misalnya ya. Ada yang bisa Anda lakukan sekarang yang saya dulu waktu muda nggak bisa lakukan, Pak Rizka. Tahu apa? Ya, Prof. Jadi ada yang bisa dilakukan oleh mahasiswa yang jago mikrotik dan Cisco sekarang yang dulu waktu saya muda nggak bisa dilakukan. Apa itu? Kebisaan Anda itu walaupun sederhana, ya, walaupun sederhana, kebisaan Anda itu Anda videokan, Anda bikin YouTube, Anda sharingkan segera. Supaya nanti pas lulus sudah terkenal begitu, Pak. Karena nanti iya, karena nanti yang mereka cari itu, Anda ingat nggak tadi? Bisa apa kan? Bukan tahu apa kan? Nah, jadi apa yang Anda bisa itu rekam, sharingkan. Jangan lupa waktu pakai YouTube, tag itu nama Uniska, ya kan? Sehingga nanti teknik komputernya juga semakin menggelora di seluruh Indonesia ini. Bayangin kalau semua mahasiswa membuat itu walaupun dia mengetahui hal-hal sederhana. Karena di seluruh Indonesia ini banyak yang butuh yang sederhana seperti itu, Pak. Tapi nggak ada yang ngajarin, ya kan? Nah, dari situ nanti akan berkembang terus. Jadi nggak usah nunggu sampai lulus. Lulus nanti, sebelum lulus Anda udah di-guide itu kalau udah seperti itu. Karena yang namanya keajaiban internet itu, Anda kasih sesuatu, tiba-tiba Anda mendapatkan hal-hal yang tidak terduga entah dari mana. Itu hebatnya internet dan sosial media. Jadi jangan tunggu Anda lulus, Anda sudah bisa bekerja sekarang dalam tanda petik dengan cara menularkan ilmu Anda, perlihatkan kepada orang lain. Berguna bagi Anda, berguna juga bagi kampus tempat Anda berada. Itu dari saya, Pak Rizka. Baik, terima kasih, Prof. Wah, ini selanjutnya ada pertanyaan lagi di Q&A. Selamat pagi, Prof. Perkenalkan saya Alif Cahya, mahasiswa Uniska. Bagaimana cara yang efisien untuk memperkenalkan tentang teknologi informasi ke masyarakat pelosok desa yang bisa dibilang gaptek? Nah, itu, Prof. Ini pertanyaan. Nah, udah tadi YouTube. Siap, Prof. Bahkan ada lagi, Pak. Ada lagi selain YouTube ya. Tidak semua orang punya kuota yang cukup atau bandwidth yang baik untuk melihat video kan ya. Masih ingat nggak dulu waktu Twitter pertama kali keluar, yang baru 144 karakter itu? Ya, saya masih ingat itu. Banyak tokoh-tokoh seperti Gunawan Muhammad dan lain sebagainya, itu membuat yang namanya cool tweet. Ingat nggak cool tweet? Tahu nggak singkatan cool tweet itu apa, Pak? Cool tweet. Cool tweet. Kuliah Twitter. Oh, kuliah. Jadi Anda bisa membuat kuliah sederhana ke masyarakat desa hanya pakai Twitter. Cuma sekali ngomong itu kan cuman berapa? 144 kata ya. Nah, ngomong hal-hal yang sederhana di situ. 1, 2, 3. Bahkan saya ini sekarang masih mengajar cara menulis kepada guru-guru di pelosok. Itu saya ngajarinnya tahu pakai apa? Pakai WA. Karena, loh iya Pak, pakai WA. Karena apa? Karena nggak cukup itunya untuk video, Pak. Mereka tidak terjangkau. Itu pakai WA ternyata seru loh ngajar pakai WA itu. Ya, ini kayaknya ada muka-muka tidak percaya nih ya. Nih saya kasih lihat nih. Nih saya sharingkan nih. Baru aja kemarin belajar nulis tapi suruh pakai WA. Saya akan kasih lihat contohnya aja. Mudah-mudahan nih masih ada nih. Jadi guru-guru itu diminta, dan itu sudah menghasilkan 9 buku loh Pak Rizka, Pak Yudo. Jadi saya sudah membuat dalam 1 bulan guru-guru itu membuat 9 buku sudah jadi semua. Nah itu hanya ngajarnya pakai WA. Ya, jadi karena apa itu tadi?
tidak semua masyarakat di desa itu memiliki bandwidth yang cukup gitu ya, memiliki memiliki teknologi yang cukup untuk bisa mengikuti itu. Nah, jadi Kultuit bisa, kalau bagus ya pakai YouTube, karena YouTube itu bisa ngasih lihat contoh ya, karena kita bisa memvideokan gitu ya. Nah, itu. Nah ini dia nih, saya kasih contoh nih ya. Anda akan lucu lihat nih, saya akan sharing sebentar, mudah-mudahan bisa dilihat WA saya. Bisa dilihat Pak? Kelihatan WA-nya ya? Siapa? Nah, ini lihat nih. Lihat bagaimana saya ngajarin mereka, lihat. Ekoji 38, artinya nih paragraf 38, saya ngomong. Terus mereka nanya, Ekoji 40, Ekoji 41. Udah kayak kitab suci tuh apa, ada ayat-ayatnya. Soalnya nanti mereka bingung mau nanya yang mana kan. Nah, kadang-kadang saya jawab nanti. Nah, udah saya jelasin di Ekoji 30. Tahu kenapa Pak? Kadang-kadang mereka munculnya terlambat, belakangan datang, nanya lagi yang di depan. Nah, dengan memberikan nomor ini, maka saya bilang, lihat Ekoji 42, lihat Ekoji 8. Ini belajar menulis tapi dengan WA. Saya menikmati sekali ini, Nah, jadi yang penting apa? Yang penting adalah semangat berbaginya, Pak. Jadi nanti waktu lulus, bikin CV, itu banyak CV-nya, Pak. Kebanyakan orang lulus waktu mau bikin CV bingung, nulis apa ya? Akhirnya yang ditulis TK-nya di mana, SD-nya di mana, SMP-nya di mana. Nah, itu nggak dilihat sama dunia kerja. Tapi kalau waktu di kampus ya sudah pernah memberikan pelajaran lewat YouTube yang ikut 4.000 orang, tulis nanti di CV itu. Wah, ini orang hebat nih begitu. Jadi kumpulkanlah pengalaman Anda selama di kampus. Dulu nggak mungkin, sekarang sangat mungkin dengan adanya teknologi. Nah, jadi begitu Pak. Ya zaman kita dulu nggak mungkin, zaman saya gimana caranya, nggak ada internet, telepon aja susah gitu kan ya. Jadi sekarang Anda sudah bisa berkarya semenjak yang ada di kampus. Begitu Pak. Nggak usah mikirin like, nggak usah mikirin like dislike orang-orang, biarin aja itu selalu ada like dislike. Pokoknya tulis aja gitu. Siap. Siap. Ada pertanyaan selanjutnya Prof dari Okta Ditya. Saya mau bertanya, seberapa penting website untuk wirausaha, Prof? Terima kasih. Website apa nih? Website pribadi atau website wirausaha? Mungkin website yang dimaksud adalah website dari wirausaha yang dibentuk seperti itu. Oke. Sekarang itu sudah banyak platform-platform yang websitenya udah jadi, Pak ya. Beda ya. Zaman saya itu adalah Anda harus coding sendiri sampai jadi website. Kemudian tahap berikutnya adalah Anda tinggal klik and drag, maka website Anda jadi. Betul ya? Sekarang udah ada platformnya, Pak. Apa itu platformnya? Ya tinggal Anda mau usaha apa, websitenya udah jadi. Tinggal ganti gambar, tinggal ganti logo, tinggal jadi produk. Bener ya? Nah, jika Anda ingin menjadi... Iya, tinggal klik jadi, karena dari pakai cloud computing. Pertanyaannya, kalau Anda ingin menjadi pengusaha website, Anda harus bikin platform supaya orang bisa bikin website, begitu ya? Tapi kalau Anda ingin menjadi businessman dengan menggunakan website, ya nggak usah bikin website dari nol, ngabisin waktu, kalah sama kompetitor. Ambil aja yang sudah jadi. Tetapi ilmu yang kita pentingkan adalah Anda tahu cara kerja website itu seperti apa, website itu bisa apa saja, itu yang penting. Ya, sama seperti saya yakin bahwa Anda kan tahu cara manusia ini tubuhnya bekerja kan? Sistem pencernaan kan Anda tahu kan? Ya, masuk dari mulut, makanya Anda waktu makan itu hati-hati, betul ya? Tapi kan Anda nggak tahu mengenai ilmu pencernaannya. Anda nggak tahu mengenai ilmu lambungnya. Itu yang tahu dokter kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, Anda ingin jadi pengusaha website atau Anda pengen pakai website untuk berusaha? Kalau Anda pakai website untuk berusaha, maka pakai saja template-template yang sudah jadi. Tetapi kalau Anda ingin menjadi pengusaha website, artinya apa pengusaha website? Pengusaha website itu artinya
ada yang menyediakan servernya nanti, ada yang membuat template-nya supaya orang lain bisa pakai. Orang lain nanti bayar ke Anda karena hostingnya di tempat Anda. Nah, itu harus tahu mengenai ilmu ke-websitean gitu. Ngomong-ngomong di Uniska itu ada berapa dosennya? Jumlah dosen seluruhnya satu kampus. Seluruhnya sekitar 250, Bro. 250 kan? Siap. Kalau saya jadi Anda sederhana. Itu sekarang kan masing-masing orang butuh punya website pribadi kan ya? Siap. Iya, karena enggak nanti begini, calon mahasiswa baru itu akan ngelihat dosennya dikenal nggak nih, betul kan ya? Nah, kalau Anda jadi mahasiswa, buatlah template website untuk dosen Uniska. Ya, mereka tinggal pakai, nanti bayar 10.000 per bulan. Dapat berapa tuh sebulan tambahan tuh? Nah, daripada mereka suruh bikin sendiri kan nggak ada. Ya udah langganan aja sama Anda 10.000 per bulan. Jadi bisnis website ya nggak? Nah, itu kayaknya kalau nggak Pariska, Pak Yudo udah mau jalanin tuh. kita harus punya semangat entrepreneur, terutama mahasiswa itu. Nggak usah khawatir. Ya, bukannya membisniskan, tapi karya Anda bisa dibeli di dalam kampus sendiri, betul ya? Siap. Orang jualan gambar tempel aja laku, jualan masker aja laku, masa jualan website nggak laku? Gitu. Ya, situ. Wah, ini yang laris pertanyaan untuk Prof semua ini, Prof. Ada pertanyaan juga kepada narasumber satu tentang pelajar yang gemar menghacking atau belajar dan berminat menjadi hacker, Prof. Ya. Itu tanggapannya bagaimana, Prof? Satu, jangan ketangkep. Begini ya. Hacking itu kalau Anda pengen belajar ofensif gitu. Hacking mudah, Pak. Hacking itu mudah. Yang susah membuat sistem pertahanan dari serangan hacking. Jadi kalau Anda bisa nge-hack sistem apapun, saya tidak kagum. Karena ngerusak sistem gampang. Ibarat Anda itu ketemu orang, Anda pukul aja mukanya. Gampang kan ya? Yang susah kan ketika dia ngamuk balas kita. Nah, itu yang susah kan? Jadi ilmu komputer itu, hacking itu mudah. Yang susah adalah bikin sistem security-nya. Nah, ilmu hacking dengan ilmu security sama. Bedanya niat. Cuma beda niat aja. Ya, jadi ilmu menyerang dengan ilmu bertahan sama udahlah informatikanya. Cuman bedanya di niat. Nah, pesan saya bagi Anda yang suka hacking cuma satu. Jangan hacking dalam environment beneran. Ya, tapi Anda bikin environment virtual. Anda bikin sandbox-nya boleh. Anda bikin bikin virtualisasinya silahkan. Jadi website beneran bikin virtualisasinya yang disikat virtualisasi itu. Karena di Indonesia jangankan hacking, Anda scanning sistem orang ketahuan aja melanggar Undang-Undang ITE. Nah, itu tempat kita ya. Saya sudah menemani banyak tuh mahasiswa yang akhirnya harus masuk penjara karena iseng itu. Ya, jadi isengnya iseng yang terkontrol. Atau yang Anda hacking bersedia untuk dihack. Itu jadi riset, Pak Yudo. Ya, jadi misalnya pemerintah Kota Kediri gitu ya, pemerintah Kota Kediri itu tanda tangan sama jurusan sama prodi untuk mencoba sistem mereka. Tolong dong sistem saya dihack oleh mahasiswa Anda supaya saya tahu butuh keamanan apa tidak. Wah, mahasiswanya dapat nilai sama dengan magang, program studinya dapat MOU, bisa naik akreditasinya dan lain sebagainya. Nah, jadi benar-benar kita itu hackingnya secara resmi. Hacking resmi itu namanya penetration test. Tes penetrasi sistem. Gampang, Pak. Buka aja iklan di koran Kediri itu. Siapa yang mau di-pentest gratis oleh mahasiswa dan dosen Uniska. Daripada mereka bayar konsultan mahal kan ya. Jadikan itu track-trackannya Uniska. Nanti hasilnya dilaporkan ke mereka. Itu jadi mata kuliah kredit untuk security bisa, mata kuliah pilihan bisa, atau apapun. Jadi win-win di situ. Anak-anak juga tidak pura-pura hackingnya, tapi beneran. Ya kan? Ya.
gitu. Kasihlah uang transport atau apa supaya anak-anaknya. Kalau hacking itu kan yang penting ada Itu sudah camilan. ada mata kuliahnya loh, Prof. Keamanan jaringan, Prof. Ah iya, udah keamanan jaringan setengah semester aja Pak, sisanya hacking, tapi hacking yang terkontrol, terkendali, gitu Pak. Nanti waktu Baik, ngelamar terima kasih, Prof. Pak, kalau ngelamar pekerjaan jangan bilang sebagai hacking, tapi sebagai ahli security gitu. Ahli security. Ya, terima kasih, Prof. Mungkin untuk sesi pertanyaan saya rasa cukup. Selanjutnya kami berharap kedua narasumber yaitu Prof. Ekoji kemudian Pak Yudo Bismo memberikan closing statement yang akan sebagai pegangan bagi kami mahasiswa, para dosen terkait bidang teknik komputer dalam menjalankan ibaratnya aktivitas maupun ilmu, disiplin ilmu yang kami ambil. Mungkin saya mulai dari narasumber kedua dulu, yaitu Pak Yudo. Waktu dan tempat saya persilahkan Pak, closing statement-nya. Terima kasih untuk Bapak Rizka. Saya diberikan kesempatan untuk closing statement. Closing statement dari saya adalah mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan. Sedangkan kita banyak-banyak bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Jadi setiap mahasiswa jangan hanya mencari dan mengeluh dengan nilai IPK saja. Akan tetapi belajarlah dengan tekun. Setelah itu bersyukurlah dengan apa yang telah dicapai. Nanti skill dan nilai IPK akan didapatkan. Itu yang akan membawa kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan yang diimpikan setiap mahasiswa. Sekian. Baik. Saya silakan ke. Ya, terima kasih closing statement-nya dari narasumber kedua yaitu Pak Yudo, luar biasa nggih. Kemudian saya meminta untuk closing statement dari narasumber pertama yaitu Prof. Ekoji. Untuk kami Prof sebagai pegangan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Prof. Pak Rizka, saya sederhana terutama untuk teman-teman mahasiswa dari semua berbagai bidang ilmu informatika yang banyak sekali itu, pilihlah yang Anda sukai dan kuasailah dengan baik-baik. Kata kuncinya sukai dan kuasai. Karena kalau Anda menyukainya dan Anda menguasainya, maka Anda akan memiliki kekhususan yang tidak dimiliki orang lain, sehingga Anda akan selalu dibutuhkan oleh orang lain. Kalau Anda sudah dibutuhkan oleh orang lain, maka Anda bisa menjamin hidup Anda sejahtera. Demikian, Pak Rizka. Baik, terima kasih Prof. Jadi intinya hobi nggih Prof? Lebih ke hobi, passion seperti itu. Baik, dengan berakhirnya closing statement, ada sesi yang harus mungkin kita sebagai kenang-kenangan dari acara webinar kali ini adalah mungkin kita berfoto bersama, mungkin dengan kalau para peserta berkenan untuk menyalakan videonya, silahkan. Videonya silahkan dinyalakan. Takut makan kuota macet. Ya. Itu Mbak Ali. Mari. Baik. Mungkin kita mulai untuk foto peserta dan lain sebagainya. Jadi 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Jadi dengan berakhirnya sesi foto ini, juga link absen juga sudah kita open, dapat diisi.
Saya sebagai moderator atas nama panitia menyampaikan permintaan maaf apabila ada salah kurang atau mungkin kekilafan yang sengaja dan tidak disengaja. Juga kami sampaikan rasa terima kasih setinggi-tingginya kepada kedua narasumber yang berkenan menyempatkan waktunya hadir pada acara siang hari ini. Atas nama panitia, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizka, Pak Yudo. Terima kasih, Bro. Terima kasih. Bro. Ya, itu tadi bahan udah saya kirim ke Pak Rizka ya, bahan-bahannya. Ya, Bro. Siap, Bro. Ya, Bro. Ada 2 bahan itu. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Terima kasih, Bro. Yuk, makasih. Terima kasih. Soalnya beli apa? Ya, Yunisika. Anjay, no. Meski Abibah lah tenang na apa ini no. Bangke kam ikini anjay. Unda, pang disuruhnya juga mas nyawin jolin. Yo,